Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Hari ini kalian sehat. Kita bersyukur pada Allah SWT karena kita diberikan kesehatan ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini itu bernilai ibadah dan juga berkah di mata Allah SWT. Baiklah, ketua kelas Mustafa dipersilakan mimpin doa di depan. Dipersilakan ketua kelas Mustafa mimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Saya pimpin baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, silakan untuk kembali Mustafa. Baiklah ya. Jadi kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, anak-anak yang minta kalian cek kebersihan meja kalian dan juga lingkungan kelas kalian. Coba cek sampah-sampah yang ada di meja kalian. Tolong buang sampah pada tempatnya. Di kotak sampah sudah ada golongannya. Bagian kertas, golongan kertas, sampah plastik untuk plastik, dan juga sampah organik di kotak sampah organik ya. Coba cek dulu. Kita sudah mengecek ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagaimana ketua kelas? Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar di seluruh Nusantara. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Pada video kali ini, kita akan mengulas usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Ya baiklah anak-anak ya, itu adalah video motivasi tentang meja kali ini, yaitu tentang upaya pembelajaran ekosistem ya. Akan menjelaskan apa saja kompetensi dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensinya adalah menganalisis komponen-komponen dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian juga tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ketidakseimbangan ekosistem dalam dan juga menganalisis upaya rehabilitasi agar keseimbangan proses bisa terjadi dengan benar.
dan juga tujuan dari kita hari ini. Baiklah, sebelumnya Ibu akan bertanya kepada Tessa ya. Tessa, apa yang terjadi jika dalam hutan terjadi proses penebangan secara liar? Seperti apa menurut kamu? Ibu, jika penebangan itu terjadi, itu bisa merusak perkembangan ekosistem, Bu. Merusak Keseimbangan ekosistem. keseimbangan ekosistem, betul ya. Betul sekali jawaban daripada Tessa. Jadi intinya kita hari ini akan belajar tentang upaya pemeliharaan ekosistem, tentang lahan basah yang kehancuran. Silakan pelajari terlebih dahulu link yang diberikan. Silakan baca artikel masalah yang diberikan di link di HP kalian masing-masing. Silakan pelajari artikel tersebut. Detailnya, jika sudah literasi artikel, minta sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan di pertemuan kemarin ya. Silakan ke kelompok masing-masing dan juga berkode untuk modul pembelajaran ya. Silakan untuk membantu menjawab daripada LKPD, juga membagikan scan barcode untuk modul pembelajaran kita hari ini. Ibu akan nilai kalian ya, dibantu dengan seorang guru observer yaitu Ibu Nita Febria. Ibu Nita akan membantu Ibu Lia untuk nilai aktivitas kalian mulai dari rasa ingin tahu, tanggung jawab, kedisiplinan. Oleh karenanya, Ibu mohon banget kalian semua bekerja sama dalam kelompok, tidak ada yang tidak bekerja. Kemudian juga kedisiplinan menilai dari waktu kalian mengerjakan LKPD. Lebih kurang 20 menit, tidak boleh telat lebih dari itu. Ya, dia tolong kerjasamanya. Nanti Ibu Nita akan membantu Ibu menilai kalian. Silakan kerjakan, diskusikan LKPD-nya sekarang. Ibu berikan waktu lebih kurang 20 menit. Diskusi, silakan. Silakan kalian cari tanggung jawab, aktivitas, disiplinannya. Minta, kerjakan, dan juga dibantu dengan scan barcode modul pembelajaran dari Ibu. Kita semua bekerja sama. Silakan scan barcode untuk mencari jawaban LKPD yang saya berikan. Tidak ada yang tidak bekerja karena dinilai oleh observer ya. Saya ingin tahunya, tanggung jawabnya, kedisiplinan akan nilai ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Tapi jangan gede-gede juga ya, nggak bisa. Ini masuknya rada rabun dari otaknya ke mata. Baik, di sini kami akan membacakan presentasi kami. Yang pertama itu analisislah permasalahan ekosistem yang terjadi di Indonesia. Jawabannya, kehancuran lahan basah. Yang kedua, analisislah penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Jawabannya, pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Jawaban dari kelompok ini, nampaknya sama saya, betul ya? Nah, jadi reboisasi dan sampai penghijauan ya. Jadi intinya reboisasi penghijauan di mana lahan basah yang terdegradasi dibantu dengan menanam pohon mangrove ya. Karena yang namanya tempat lahan basah itu biasanya dia kebanyakan pohon mangrove ya. Jadi biar dia ini setiap orang konservasi itu dia akan menanam mangrove agar nanti dia lebat dan bisa mencegah adanya tanah yang terdegradasi. Itu jelas jawabannya ya. Masih ada, silakan kelompok lain, silakan. Izin bertanya, saya Fitri Nopriani, perwakilan dari kelompok 2 yaitu Mamalia. Ya, silakan. Soalnya dari poin B ya. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Ya, silakan. Dijelasin ya, Kak. Yang sejelas-jelasnya ya, Kak. Baik, izin menjawab. Ya, silakan. Dari pertanyaan kelompok 3, pembangunan infrastruktur dan ekstraksi sumber daya alam dan perubahan iklim adalah pembangunan yang ada di pesisir terdapat sejumlah lahan basah seperti ekosistem, dan contohnya itu ada rawa asin, lamun, hutan supratidal, dan lain-lain.
Oke, cukup ya. Jelas ya untuk kelompok 2 ya. Silakan ditutup untuk kelompok 3 presentasinya. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba perhatikan dan minta tolong menyimpulkan atau orang. Silakan Tessa. Apa hari pelajarannya? Silakan. Baik Bu, kesimpulan pelajaran hari ini itu perlu adanya upaya pemeliharaan ekosistem. Misalnya tidak menebang hutan sembarangan, meninggalkan reboisasi, mencegah kebakaran hutan, dan membuat suaka marga satwa. Oke, bagus ya. Bagus untuk Tessa ya. Dia bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah upaya pemeliharaan ekosistem, di mana diantaranya adalah menjaga hutan ya dari pencemaran liar ya, kemudian juga membuat suatu marga satwa, dan juga reboisasi ya. Karena ekosistem itu sangat penting dalam kehidupan di dunia ini ya. Kalau misalnya ekosistem di dunia ini hancur, maka akan merusak keseimbangan ekosistem yang lain. Seperti pertemuan berikut sebelumnya bahwa ada hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik ya. Baiklah, sebelumnya di sini setelah kita menyimak pembelajaran kita hari ini ya, Ibu minta kalian mengisi angket tentang pembelajaran hari ini ya. Tolong diisi. Ibu berikan waktu lebih kurang 5 menit ya. Silakan mengisi angket. Silakan berikan angket ya, mengisi angket terlebih dahulu. Silakan. Langsung berikan nama, kelas, dan juga checklist yang ada di kertas itu ya. Silakan di checklist. Ya, di checklist. Jangan post test ya. Oke, waktu selesai. Baiklah, bagaimana anak di hari ini? Bagaimana? Ya, silakan. Upaya pemeliharaan ekosistem itu sangat menyenangkan ternyata ya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Sangat menyenangkan dan sangat membuat kalian tertarik sekali ya. Jadi, iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan insyaallah itu berkah untuk kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini sekian ya kita belajar hari ini. Jadi Ibu rasa kalian sudah sanggup ya menguasai materi ini, mampu menganalisis tentang upaya pemeliharaan ekosistem ya untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian dulu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, tentunya periksa lagi kembali buku-buku kalian sebelum kita pulang ya, rapikan buku-bukunya, buku dan tas ya. Sebelum kita pulang ya, rapikan dulu meja-mejanya dan juga buku-bukunya rapikan ya. Semoga ilmu memberikan barokah untuk kalian semua. Amin, amin ya. Dan semua akan berbuah manis di masa mendatang. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah ya. Sebelumnya, selain cek udah bersih semua dan juga udah menaruh kalau tulis di meja di tas masing-masing, Ibu mohon ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Mustafa memimpin doa maju ke depan kembali. Dipersilakan Mustafa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dipersilakan ketua kelas Mustafa kembali ke kursi masing-masing. Baiklah, sebelum kita pulang ya, kita tutup ya, kembali pada Mustafa. Salam. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum